Terima kasih kepada penonton setia X Undercover atas support dan dukungan agar channel ini menjadi lebih baik lagi dalam membuat konten edukasi. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tap lonceng notifikasi karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Sabtu. Kakinya kan panjang tuh. Kan kita punya tulang panjang ada 6. Ini lengan atas, Ya. lengan bawah ada 2, Mhm, paha, mhm, betis sama tulang betis sama tulang kering. Itu tulang-tulang panjang. mhm. Sama dia diambil nih tulang ininya nih, tulang paha. Kira-kira digergaji lah kira-kira 10 cm. 10 cm. Dibelah 2. Tulang itu kan kalau tulang panjang itu kalau dipotong itu tengahnya bolong, Betul. luarnya kan keras kan? Iya. Yang tengahnya itu dikerok sama sendok. Terus dikasih asam. Kasih asam sulfat pekat. Ya. H2SO4 pekat. Dikasih asam nitrat pekat. Itu diputar di sentrifuge. Endapannya diperiksa. Ketemulah itu ketemulah makhluk laut yang namanya Ini ada satu hal yang menurut saya sampai sekarang masih tanda tanya besar. Tadi kan dokter cerita masalah kematian yang sudah 2 tahun ataupun mungkin sudah 10 tahun. Nah, ini kan kalau kita sama-sama tahu, Dok, di Mesir itu kan ada yang namanya mami. Dan mami itu, apa mumi apa mami. nah, Ayo. saya nggak tahu tuh, Dok. Pokoknya ya mumi lah. Ya, Yang orang mumi. lebih kenal dengan namanya mumi lah ya. Ya. Nah, sekarang si mumi ini kan dari segi sejarahnya aja ditaruh di situ kan sudah ribuan tahun, Dok ya. Itu penasaran saya, Dok. Nah, pasti yang ke sana kan selain ahli sejarah, pasti ahli forensik juga, Antropologi juga, antropologi juga gitu kan ya. arkeologi. Iya. Nah, dokter pernah nggak memeriksa, ya kalau kita urusin mumi kan itu kayaknya bukan negara kita, jauh sekali ke sana, dan kita biasanya orang Indonesia belum sampai ke sana ya. Tapi di negara kita aja nih, Dok, dengan keahlian dokter memeriksa satu dalam bentuk jasad ya. Kalau dalam bentuk tulang kan itu udah bentuknya jasad lagi ya. Yang sudah berumur puluhan tahun, Dok. Mungkin dokter punya pengalaman khusus, Dok. Begini ya, kalau itu kan ada beberapa orang nanya. Kadang-kadang misalnya ada orang sudah kadung dikubur. Hmm. Mau apa lagi yang mau dicari? Nggak bisa lah, dokter bisa ketemu apa? Saya bilang bisa. Karena kenapa? Saya dapat satu pengalaman pada waktu itu di Jepang, Frankie. Di Jepang ya, itu profesor saya punya kasus tuh. Jadi gini, ada bapak sama anak naik mobil. Iya. Dia mabok kali bapaknya. Nyetir mobil nyemplung. Masuk ke kali. Tenggelam sak mobil-mobilnya. Anaknya di sebelah sama bapaknya. Dicari-cari tuh nggak ketemu, Frankie. Ketemunya 2 tahun kemudian. Busuk, Dok. Bukan busuk, tinggal tulang. 2 tahun ya. Tulang anaknya, tulang bapaknya, dan kerangka besinya. Itu pun cuma tinggal sedikit karena sebagian besar udah karatan. Mobil ya. Dibawa. Terus saya bingung. Mau diapain? Ya kita mau tahu. Matinya kenapa katanya. Iseng amat ya. Saya waktu itu masih sekolah forensik, Frankie. Masih sekolah forensik. Dan saya sendiri speechless. What to do? Apa yang mesti dikerjain dengan Mulainya dari begitu? mana gitu ya. Jangan-jangan saya pikir harus otopsi mobilnya kali ya. Loh yang kelihatan itu mobilnya ya. Iya. Masih catnya masih ketahuan, Frankie. Tapi Nah, ini jenazahnya. Tahu nggak apa yang dilakukan, Frankie? Tulang kakinya kan panjang tuh. Kan kita punya tulang panjang ada 6. Ini lengan atas, ya. lengan bawah ada 2, paha, betis sama tulang betis sama tulang kering. Itu tulang-tulang panjang. Sama dia diambil nih tulang ininya nih, tulang paha. Kira-kira digergaji lah kira-kira 10 cm. 10 cm. Dibelah 2. Tulang itu kan kalau tulang panjang itu kalau dipotong itu tengahnya bolong, Betul. luarnya kan keras kan? Iya. Yang tengahnya itu dikerok sama sendok. Terus dikasih asam. Kasih asam sulfat pekat. Ya. H2SO4 pekat. Dikasih asam nitrat pekat. Itu diputar di sentrifuge. Endapannya diperiksa. Ketemulah itu ketemulah makhluk laut yang namanya diatome.
Frankie pernah ingat nggak pelajaran SMA Kalau kelas 3? pakai AI gitu berarti ganggang dong. Yes. Jadi begini, makhluk air itu Hmm, kan ada dua, ada yang makroskopik, ada yang mikroskopik. betul. Makroskopik itu ya rumput-rumput laut lah segala Iya, macam yang iya. gede-gede. Yang mikroskopik itu itu namanya mikroskopik, namanya plankton. Hmm, Plankton itu ada dua, ada yang tumbuhan, ada yang binatang. iya. Yang tumbuhan namanya pitoplankton, Mhm, yang binatang namanya zooplankton. betul. Nah, zooplankton itu ada krustasea, udang-udangan, ada flagellata, ingat kan yang Iya, bulat, terus iya. ada Cacing. cambuknya, Ada ada cambuk-cambuk. Sorry. ciliata, Mhm, ada arthropoda di situ. mhm, Nah, itu binatang. Ada lagi yang tumbuhan. Yang tumbuhan itu namanya pitoplankton. mhm, Pitoplankton itu ada yang hijau namanya cyanophyceae, mhm. ada yang chlorophyceae, sorry. Iya. Kalau yang biru namanya cyanophyceae, merah rhodophyceae. Masih ingat ya? Iya. Nah, ada satu phyceae. Bukan masih ingat tuh, jadi ingat lagi. Kalau saya masih hafal. Nah, ada satu yang namanya ganggang kersik. Iya. Namanya chrysophyceae atau Hmm, basileophyceae. Chrysophyceae itu dia khas karena kenapa? Dia punya dinding 2 lapis seperti kaca. Isinya silikat SiO2. mhm, Dia punya dinding tebal kaca dan dia nggak bisa dihancurkan oleh reaksi kimia apapun. hmm. Pakai basa nggak bisa hancur, pakai protease nggak bisa hancur, pakai asam nggak bisa hancur. Sehingga itu begitu kerasnya sehingga dipakai untuk pembentukan dinamit. Dinamit itu adalah bagian dalam dikasih mesio, di luarnya dikasih begitu aja. Kalau meledak, wah kencang gitu. Nah, itu namanya diatom, bahan Diatomi. untuk membentuk diatomi. Jadi kalau kita ambil laut, pasir laut, Mhm. itu isinya diatom kalau kita lihat mikroskop. Bentuknya bagus, ada seperti kaca-kaca dengan bentuk yang khas. Terus hubungannya dok si diatomi tadi dengan penyebab Nah, kalau kematian? nanya hubungannya baik-baik aja. Nah, masalahnya itu dia kan, saya kan waktu itu masih sekolah dokter forensik. Iya. Saya kagak tahu ini si profesor mau ngapain belajaran. Saya sih masih ingat lah si vise itulah. Iya, iya. Ini katanya chrysophyceae. Udah gitu begitu ketemu benda bentuknya seperti lonjong, seperti ini nih. Seperti apa ini? Pastel. Pastel. Nah, Kayak pastel, Frankie. saya ambil dulu dah dok, biar orang-orang tahu ini pastel. Nah, bentuknya seperti itu. Nah ini kayak gini dok Kayak ya, gitu. Tapi dindingnya bening. Kalau ini kan warnanya kuning. Hmm. Itu dindingnya putih. biar dokter lebih fokus nih terhadap Nah. pastelnya. Terus dia bilang, ini adalah diatom. Nah, diatom ini dia bilang adalah tanda bahwa dia mati tenggelam. Nah, tanda dia mati tenggelam. Kok bisa begitu? Saya bilang. Jadi gini ceritanya. Kalau orang masuk ke air, masih hidup, pasti kan dia akan, air masuk ke paru kan? Iya. Masuk ke paru, terus kemudian dia nggak bisa napas kan? Dia keluarin lagi kan? Terengah-engah, lama-lama paru-parunya keisi air. Akhirnya mati. Nah, paru yang keisi air tadi, diatom itu masuk. Termasuk plankton-plankton lain juga masuk. Masuk ke darah, masuk ke seluruh tubuh, karena kan orang ini masih hidup. Ya. Dia masih mengalir. Tulang kita ada satu pembuluh darah masuk ke tulang. Namanya arteri nutrisia. Jadi dari darah masuk ke tulang dan dia akan bercokol di situ. Selama tulangnya masih ada, diatomnya ada. Diatom ada menunjukkan bahwa dia kemasukan diatom. Diatom ada di air. Mm-mm. Berarti dia kemasukan air, berarti matinya tenggelam. Matinya tenggelam. Sudah 2 tahun, Frankie. Tenggelamnya karena apa? Ya Belum dia betul. tenggelam, artinya dia masih hidup, Hah? masuk ke air, tenggelam, matinya tenggelam. Bukan orang udah mati dilempar ke laut. Oh, iya. Kebayang nggak? Iya. Nah di situ saya langsung cingklung gitu. Saya bilang, wah, di situ forensik hebatnya. Maksudnya saya segala macam ilmu-ilmu biologi itu ternyata kepake, Frankie. Nah di situ lagi baru saya ingat. Untung ya saya dulu ngafalin chlorophyceae, cyanophyceae segala macam gitu-gitu loh. Jadi plankton itu bukan cuman temannya SpongeBob doang yang mau nyuri mau nyuri itu burger, bukan, tapi itu adalah
untuk menunjukkan itu adalah salah satu contoh bahwa walaupun sudah bertahun-tahun sekalipun kita bisa tahu dia meninggalnya karena apa. Makanya kalau kita pernah nonton film mumi, dokumenter ya, terhadap mumi-mumi Mesir diperiksa ternyata masih bisa ketemu tuh, oh dia kena sakit TBC, dia kena herpes. Karena kenapa? Masih ada virusnya, masih ada kumannya, masih ada selnya. Itu terpreservasi dalam bentuk barang yang kering itu. Jadi artinya waktu lama pun tetap bisa ketemu. Memang kalau seger kita bisa lebih banyak dapat temuan, Lebih bisa lebih lengkap. Oke, Dok, sorry saya tanya. Kalau misalkan masih segar, lebih lengkap, lebih cepat juga, Dok, untuk mendapatkan Iya, hasilnya, kesimpulannya? iya dong. Lebih cepat, jadi makin berlalunya waktu, makin lama makin dengan berlalunya waktu makin sedikit temuan, tetapi kadang-kadang tetap kita masih bisa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi istilahnya buat seorang dokter forensik, apakah indikasi dia itu orang makhluk orang yang baru meninggal, sudah seminggu meninggal, 2 minggu meninggal, sudah tinggal jadi mumi, sudah tinggal tulang, itu pun masih bisa. Nah, Frankie tahu nggak berapa lama saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah? Berapa lama dihitung dari sejak kematiannya? Tebak, coba. Belum tahu, Dok. Mungkin ada yang sebulan, 60 tahun, Frankie. 60 tahun. 60 tahun sejak meninggal saya periksa. Dan pada beberapa kasus yang saya periksa itu, saya masih bisa ketemu. Masih mau ngomong lagi tuh. Iya, dia masih ngomong sama saya. Gue di bayonet katanya. Dia ditembak. Masih kelihatan tembakannya. Nah, jadi artinya buat seorang dokter forensik itu kadang-kadang ya kita masih bisa tahu. Begini, Frankie. Saya mau cerita satu kasus yang kejadian di Bogor. Kan gini, saya kebetulan sempat ada satu periode tuh saya jadi dokter di rumah sakit PMI Bogor, Frankie. Nah, ini logika ya, kalau Bogor kan PMI-nya ya. Ya, PMI-nya top banget dan di situ semua otopsi di situ. Jadi ceritanya begini, ini kasus ini menarik karena tadinya nyaris X-file loh. Jadi gini, jadi polisi mengirim ya seorang ibu dengan anak yang kondisinya sudah membusuk lanjut, sudah penuh belatung ke kamar mayat, minta diotopsi. Sudah meninggal ya? Mayatnya itu dalam kondisi sudah busuk dan sudah belatungan. Terus kemudian adanya di Dangau. Tahu Dangau ya? Tahu. Dangau itu adalah rumah-rumahan dari gedek rumah gitu kecil, ya. Di tengah sawah tuh biasanya si petaninya di situ punya boneka-boneka sawah tuh ditarik-tarik gitu untuk nakut-nakutin burung supaya burung nggak makanin padinya kan. Ya. Di situ diperiksa ibunya, ternyata kepalanya pecah, Frankie. Dia udah busuk tapi kepalanya pecah. Kenapa saya tahu kepalanya pecah? Karena kepala ini kan ada batok kepala. Batok kepalanya begitu saya otopsi, batok kepalanya pada retak-retak. Dan saya tahu itu retaknya itu sebelum mati. Karena di retakan itu ada darah. Resapan darah. Jadi darah menempel situ. Jadi seperti darah seperti cincau nempel. Berarti artinya kepukulannya itu pada waktu dia masih hidup. Begitu dibuka otaknya, otak kalau dia udah busuk, warnanya kelabu. Ini hitam. Jadi otaknya pun berdarah. Jadi pendarahan otak. Diketok sampai kepalanya pecah, pendarahan otak. Dan itu kelihatan bahwa itu diketok ya, bukan dia jatuh pecah gitu ya? Oh, bukan. Kalau diketok sama jatuh beda, Frankie. Kalau jatuh di belakang. Pastinya. Kalau diketok itu. Tengah. Dan kalau orang jatuh, garisnya beda, Frankie. Kalau diketok dia meresek ke dalam, remek meresek ke dalam. Kalau dia jatuh, garis berubah garis. Nah, itu dokter forensik tahu. Jadi tahu dari gambaran itunya ini diketok atau dia jatuh. Iya. Pokoknya dia diketok orang meninggal, yang lain-lain periksa tidak ada apa-apa. Jadi ibunya meninggal karena diketok. Nah, sekarang jadi masalah si bayi ini, si anaknya kira 5 tahunan lah. Anak itu dalam posisi terpangku sama ibunya. Sudah belatungan. Tapi belatungnya paling banyak di daerah mulut hidung. Di sini belatungan semua, di leher. Sampai masuk ke daerah dada segala macam. Sama di paha, selangkangan kanan kiri. Belatung tuh sukanya apa, Dok? Sukanya dia itu begini. Kalau ada makhluk hidup apapun yang sudah mati, lalat akan datang
karena baunya, kemudian menaruh telur di situ. Itu Oh. makanan buat telurnya itu. Telurnya menetas, dia makanin itu semua busuk-busukan itu sampai habis. Jadi dia akan menaruh telurnya di lubang-lubang. Kalau mayatnya nggak ada luka, ditaruh di lubang-lubang. Mm-mm. Tapi kalau ada luka, luka itu lebih lebih menarik buat dia. Dia akan taruh di luka itu. Taruh telur lalat ya tuh ya. Nah, di tempat luka yang itu dia itu kemudian jadi belatung. Belatungnya dari kecil sampai gede dan kemudian belatungnya terbang. Oh, belatung tuh calon lalat ya? Iya, Oh, saya baru tahu. itu metamorfosa Iya, jadi iya. lalat. Saya pikir itu ulat tadinya. Bukan. Oh, oke. Nah, pada waktu itu nggak ada petunjuk lain. Si anak ini udah susah diperiksa karena jaringan lunaknya sudah pada hancur-hancur, tulangnya tidak ada yang patah, Ya. tidak ada yang retak, tidak ada apa. Cuman yang menarik cuma itu. Belatung di mulut, di hidung, di kuping, Mm-mm. di leher semua perlu belatung, tinggal tulang doang di sini. Selangkangan penuh dengan belatung. Terus apa yang dokter kerjain, dok? Saya panggil polisinya. Kan kita kan kerja sama polisi. Nah. Kita bilang, Pak, ibunya digebuk orang, Pak, kepalanya. Bukan jatuh, Pak. Digebuk, Pak. Ada tersangkanya. Anaknya, saya nggak dapat apa-apa, Pak, terus terang. Karena kondisinya udah pada gitu. Tetapi ada petunjuk, Pak. Tolong Bapak cari. Anak ini kemungkinan besar digorok lehernya dan selangkangannya. Oh, Saya ngomong gitu. Logika saya aja. karena kayak tadi, dok ya, si lalat itu naruh di tempat yang luka. Iya. Hmm. Karena kenapa? Kalau dia bukan dilukai, dia akan ada di hidung, di mulut, di kuping, Tempat lubang-lubang anus. normal ya. Bukan di selangkangan, bukan di sini. Digorok, Pak. Dicari. Akhirnya ketangkep. Dan ngaku. Siapa pelakunya? Bapaknya. Suaminya. Nah. Jadi suami si perempuan tadi. Si perempuan itu dituduh selingkuh sama suaminya. Dia berantem. Itu kemudian dalam berantem itu istrinya dipentung sama dia, meninggal. Waktu istrinya lagi jatuh, anaknya ngelihat ibunya kayak gitu, anaknya langsung lari memeluk ibunya. Karena dia bikin ribut-ribut gitu, si suaminya kan takut. Dan anak ini adalah anak yang dicurigai anak selingkuhan itu. Digorok sama dia, diambil golok, digorok lehernya, digorok situnya. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu, tetapi itu adalah naluri seorang dokter forensik sampai begitu. Padahal tadinya tidak ada clue sama sekali. Dan di situ kita lihat, tersangka dari satu kasus pembunuhan biasanya orang paling dekat. Iya. Ya saya nggak tahu, bukan saya yang ngomong loh. Tapi hampir semua cerita-cerita kriminal, cerita detektif ya seperti itu. Ya kan yang kemarin di Subang juga, menurut di TV-TV kan kita tonton orang terdekatnya juga, dok ya. Ya. Karena kalau orang yang kita nggak kenal, kita bunuh namanya teroris. Atau orang gila. Orang gila bisa nusuk siapapun. Iya. Iya dong. Tapi kalau yang itu target. Kalau yang lebih, itu berapa tahun, dok? Dia punya usia jenazahnya? Usia objeknya? Itu sih udah busuk itu lebih dari seminggu itu. Tapi yang paling lama saya 60 tahun. Yang 60 tahun itu gimana ceritanya, dok? Nah, jadi ceritanya gini, sebenarnya saya sih tidak tahu apa-apa. Saya waktu itu kira-kira saya sudah doktor pada waktu itu. Ya. Saya sih ya biasalah setiap hari otopsi segala macam. Kali waktu saya dapat surat dari Depkes. Depkes nih. Depkes nulis surat ke dekan. RI. Iya. Menulis surat ke dekan FKUI. Dia bilang gini, tolong ditunjuk satu orang dokter yang paham tulang belulang, bisa kerja cepat untuk identifikasi. Nah, kebetulan saya itu orang yang senang dengan tulang belulang. Saya dari dulu tesis S2 saya tentang tulang belulang, Frankie. Jadi dia punya speknya cocok sama dokter. Jadi saya tesis S2 saya adalah menghitung tinggi badan kalau ketemu nih satu kaki nih, kaki berapa tingginya. Jadi cuma ketemu satu bagian kaki aja, kita sudah masukin bisa ke rumus Atmaja. Ada rumus Atmaja ya? Saya mau bikin rumus Atmaja terus keluar tinggi badannya sekian gitu loh. Kalau dari satu ruas ini aja bisa ketahuan nggak, dok? Ya bisa diteliti lah. Tapi pada waktu itu kan saya ngebatasin diri pada tulang kaki. Tulang kaki ya. Tapi kemudian saya bikin penelitian banyak tuh. Jadi rumus Atmaja tuh banyak. Nah, saya cuma bilang begitu. Waktu itu orang yang periksa tulang, semua dosen anatomi bisa periksa tulang, Frankie. Tapi periksa tulang masalahnya, kalau menurut si Jepang ini gini,
mereka kehilangan banyak warga negaranya pada waktu Perang Dunia Kedua. Itu yang hilangnya itu ada di Mongolia, di Filipina, di Papua Nugini, di Papua, di Sumatera. Dan mereka itu mendapatkan tekanan dari masyarakatnya. Yang waktu itu kita tahu ya Perang Dunia Kedua itu dia seluruh penduduknya dikirim ke segala macam. Yang laki-laki dikirim ke seluruh dunia untuk perang. Iya. Dan sebagian besar tidak balik. Walaupun setelah Hiroshima, Nagasaki. Banyak yang tidak balik. Dan kemudian mereka tidak sama sekali tidak balik. Nah, di Papua ada 14.000, Frankie, yang hilang. Dan orang Jepang itu, penganut agama Shinto, punya keyakinan kalau orang meninggal harus diupacarakan. Kalau diupacarakan, dikremasi, barulah dia bisa reinkarnasi ke tubuh yang baru. Jadi tugas dari seluruh anak-anak cucunya adalah mencari si almarhum itu supaya dia bisa diupacarakan, supaya mereka bisa lahir kembali dan tidak menghantui dunia. Jadi dalam tanda petik mereka merasa bahwa tempat di mana si orang Jepang itu tercecer itu harus dibersihkan dari tulang Jepang. Tapi mereka punya misi kedua, misi kemanusiaan, membersihkan misil-misil yang tersisa. Dan ternyata kemudian saya baru tahu di Papua nih, kan kita Papua Barat ya, di Papua. Papua Nugini udah beres pada waktu itu. Di Papua itu ada banyak sisa-sisa rudal-rudal itu yang berceceran di tengah jalan, Frankie, di hutan. Anak-anak kecil main-main, ini ada bagus nih rudal nih, kayak kapal-kapalan gitu kan. Dia taruh 2 rudal, dia masak-masakan di situ. Itu meledak, kakinya putus, Frankie. Masih mending kalau kakinya putus, kalau nyawanya putus. Nah, itu ada bekas serpihan pesawat segala macam. Jadi tujuan mereka 2, satu mencari tulang-tulang orang Jepang, satunya lagi mencari misil dan kemudian memusnahkannya supaya aman. Nah, mereka sudah lakukan pembersihan di berbagai daerah. Nah, mereka bekerja sama dengan pemerintah masing-masing negara. Di Indonesia dia minta. Dia sudah setahun sebelumnya, itu tahun 98 lagi. Dia sudah minta setahun sebelumnya ke sana, dan dia cari ternyata di Papua sana, kalau kita menggali tanah nih, tanahnya kan kering di sana. Kering warnanya putih pasirnya. Kalau hujan jadi hitam pasirnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi itu. Tapi kalau digali sedikit, tulang. Digali sedikit tulang. Dan di sana kan masih hutan-hutan. Masuk ke hutan, ada lubang, kita masuk ke dalam, tulang. Ke pantai, kita korek, tulang. Di mana-mana tulang. Dan tulang itu tulang Jepang. Dan konon, penduduk lokal itu sering ngedengerin tentara Jepang itu masih ngeluarin suara malam-malam, Frankie. Prok, 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 hai, 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 gitu. Jadi kayak film Jepang itulah. Dan mereka tidak tahu apa gitu loh. Dan orang yang waktu Perang Dunia Kedua itu ada, itu usianya udah di atas 60 tahun semua. Saat itu ya? Saat itu. Jadi akhirnya mereka carilah, mereka pernah ke sana, kumpulinlah beberapa relawan. Relawan itu adalah anak-anak atau saudara dari serdadu Jepang yang dikirim ke Papua kan. Ini resimen ini ke sini, resimen. Dia pergi tuh, keluarganya datang ke situ, kumpulin tulang. Nah, waktu mereka kumpulin tulang sama kumpulin misil-misil itu, mereka tuh bingung. Tulangnya kok banyak yang aneh. Banyak beda-beda. Akhirnya mereka datengin profesor dari Jepang. Profesor ahli tulang. Ahli tulang kan banyak tuh di film-film anime itu. Ya, diperiksa. Ternyata itu kecampur, tulang-tulang yang dikumpulkan itu ternyata kecampur antara tulang Jepang sama tulang orang bule. Orang bule itu diperkirakan adalah tahanan dari serdadu Jepang, orang Amerika. Karena MacArthur tuh pernah punya pangkalan di Jayapura. Jepang sendiri menurunkan 14.000 orang di situ. Nah, itu jadi kecampur sama tulang orang bule. Satunya lagi kecampur sama tulang babi, sama tulang ayam yang mereka makan. Nah, masalahnya orang Jepang kan tidak mau mengupacarakan tulang ayam kan. Iya. Apalagi tulang Amerika. Musuhnya dia saat itu. Nah, ya udah. Jadi mereka coba memeriksa sendiri si profesor ini dengan bawa mahasiswanya.
ternyata mereka tidak bisa kerja cepat. Tulangnya terlalu banyak, nggak bisa kerja cepat. Akhirnya makanya mereka minta ada nggak ahli dari Indonesia itu yang bisa periksa cepat, tepat, dan bisa memisahkan 3 tulang itu. Kalau bisa, sekalian nentuin sebab matinya apaan. Hah? Sebab matinya segitu banyak. Nah, Buset. begitu. Akhirnya ditunjuklah saya. Karena yang suka utak-utik tulang itu saya. Dari dulu saya dikirim ke sana itu tahun 1999, Frankie. Setahun setelah kerusuhan tuh, Dok. Mm-mm. Jadi selama setahun orang itu orang Jepang dibantu orang Papua ngumpulin tulang-tulang dari seluruh tanah di situ, dari hutan-hutan, dari gua-gua, dari pantai-pantai, dikumpulin di satu, dibikin kayak rumah-rumahan, ditaruh di situ. Sebagian ditaruh di departemen dalam negeri, di sana ada kantor, dimasukin di dalam peti-peti. Jadi dikumpulin, setelah cukup banyak, setelah 1 tahun, didatangkanlah saya untuk periksa. Nanti setelah saya periksa, saya kasih laporan, serah terima tulang dari pemerintah Indonesia ke mereka, kemudian mereka bikin upacara kremasi, abunya dibawa pulang ke Jepang. Jadi Itu dia nggak bawa tulangnya ya, Dok ya? enggak, abunya, karena supaya ringkas. Nah itu dilakukan begitu, tahun depan dikumpulin lagi, masih ada lagi, tahun depan ada lagi, sampai total saya 10 tahun, Frankie. Tahun 2000. Sampai 2008. 2009. 2009. 2009 itu meliputi 11 misi, 11 kali ke sana. Satu kali saya melakukan pemeriksaan terhadap tulang-tulang yang ada di Selat Makassar. Jadi itu kapal Jepang tenggelam di bawah, diambil masih ada tulang-tulang Jepang. Terus saya periksanya di Fort Rotterdam, benteng di Makassar. Nah, jadi total selama 10 tahun kerja saya itu, saya mengidentifikasi secara ini ya, Totalnya itu berapa, Dok? 609 orang. 609 orang. Karena yang lainnya sisanya itu udah remek sama sekali. Tapi 609 itu udah banyak diantaranya komandan. Dan habis itu, setelah itu selesai, saya dapat penghargaan dari pemerintah Jepang atas jasa saya, dan sempat sekali diundang ketemu dengan sanak keluarga mereka. Dan mereka tuh hormat banget, berterima kasih banget, sampai ya nunduk-nunduk seperti apa, karena mereka begini, mereka amazing, mereka amazing. Kita ini bekas dijajah sama Jepang, tapi kok kita masih mau bantu mereka gitu loh. Dan itu untuk dignity satu bangsa Jepang. Ini bukan, saya cuma bilang, itu yang namanya forensik humanitarian. Jadi forensik untuk kemanusiaan. Forensik itu tidak melihat ini musuh, ini enggak, sekarang kita untuk kemanusiaan. Jadi makanya ada beberapa teman saya juga bilang, ngapain lu bantuin orang Jepang? Ya bukan soal Jepang apa enggak. Yang namanya perang, semua jadi korban kok. Kan kita cuma jadi pion-pion, bidak-bidak yang nggak bisa berkuasa apa-apa kecuali ngikutin apa yang terjadi di negara kita, kan, betul nggak? Betul. Ya udah. Ya mereka manusia, ya kita manusia gitu. Ya kita teman lah. Teman sebagai sama manusia. Itu aja. Tapi mungkin begini, Frankie. Untuk detailnya, cerita saya tuh melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa jenazah, dalam hal ini kerangka yang usianya sudah 55 tahun yang lalu meninggal sampai 60 tahun yang lalu. Nanti kita akan cerita di episode yang nanti, mungkin secara lebih detail gitu. Ada Janji, beberapa Dok, ya? ada beberapa hal yang menarik, Frankie. Soalnya kalau dokter udah janji, artinya nonton kita tuh pasti akan nungguin. Saya juga termasuk yang nungguin. Tapi begini, Frankie, ini saya kasih ini ya, satu clue ya. Frankie kan senang fotografi. Senang. Pernah ngelihat foto hantu nggak? Ops apa? Ops, betul ya? saya sering ketemu di sana. Saya ketemunya justru di sana, Frankie. Banyak itu waktu saya periksa gitu. Ya nanti kita bahas itu ops itu apa gitu. Ya itu soalnya itu menarik buat seorang fotografer. Iya. Ya, itu kalau opsnya genuine itu sangat menarik. Tapi sekarang dengan teknologi komputer opsnya bisa dibikin, Dok. Oh enggak, tapi gini. Pada waktu itu tahun 99 fotografi itu enggak secanggih itu. Makanya pasti itu genuine, kan? Yang saya pikirkan apa?
ini kamera gue jelek amat. Kenapa kotor begini? Iya. Saya tahunya tuh dari orang bule loh. Saya kan foto saya perbesar, saya kasih dia lu gila lu udah dapat ops katanya. Ops mau apaan sih? Malah saya nggak tahu ops itu apaan. Kasih kayak gitu ya. Dan kemudian setelah saya tahu itu ops, saya lihat lagi foto saya ternyata banyak lagi. Waktu saya periksa saya dikelilingi dengan itu. Dan kemudian saya cek lagi soal itu pada waktu ada gempa Padang. Gempa Padang kan saya pergi sana, identifikasi di Padang, itu saya ketemu lagi beberapa. Ya barangkali nanti soal ops itu ya kita bisa bicara lagi nanti ya sekali waktu untuk satu hal side dari forensik itu yang barangkali menarik untuk dibahas. Ya saya nggak tahu Forensik nanti. dan fotografi dong. Ya, Kalau forensik dan fotografi nanti kita ajak yang hobi fotografi juga boleh dok, ya. ya buat melengkapi ilmu. Soalnya ini kayak saya tuh sempat jadi anggota klub fotografi. Saya beberapa kali diundang tuh untuk ngomong soal forensik fotografi. Beda dan fotografernya semuanya speechless. Saya nggak bisa jadi forensik fotografi. Kenapa? Saya begitu masuk kamar mayat, ketemu mayat saya pingsan gitu. Lah iya soalnya itu kan masalahnya objeknya langka. Yang bisa masih lihat objek kan mesti kita kan. Ya dokter. Jadi emang dokter yang hobi fotografi lah yang bisa jadi forensik fotografi gitu. Cuman bedanya kalau forensik fotografi sama fotografi biasa itu boleh direkayasa. Forensik fotografi prohibited. As is. Dia harus apa adanya, segitu-gitunya nggak boleh direkayasa, Frankie. Pastilah, kalau enggak nanti hukumnya bisa rekayasa juga lagi. Oke dok, tapi kita nanti tunggu nih dok, janji dokter untuk bahas yang berepisode tadi untuk masalah forensik yang serdadu Jepang di daerah Papua dok ya. Ya, serdadu Jepang yang meninggal di Papua pada tahun 1944. Itu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Selesai. Nah sekarang kita forensik dulu dok. Dia punya apa? Yang tadi itu pastelnya dok. Itu bukan pastel. Kalau dibikin putih itu namanya diatom, Frankie. Kalau ada diatom artinya kamu habis tenggelam. Oke dok, yuk. Kira-kira apa ya kelanjutan dan topik apa lagi yang akan dibahas oleh Dr. Jaya dan Pak Frankie? Stay tune di X Undercover karena akan ada video menarik setiap hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.